Kita sering banget ribut soal spiritualitas, baik itu spiritualitas barat atau spiritualitas timur, tentang energi yang tinggi, energi yang rendah, vibrasi yang tinggi, vibrasi yang rendah, manifestasi ini, itu, bla 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 bla. Nah, tapi pernah nggak sih kita coba untuk refleksi diri, ya, untuk kontemplasi, ya, muhasabah diri. Kita coba kita coba tanya ke diri kita sendiri, sebenarnya spiritualitas yang ramai diperbincangkan di media sosial, ya, di media sosial kita sekarang itu kan lagi ngetren, ya, lagi banyak sekali ya perbincangan, perdebatan, ya. Nah, tentang spiritualitas ini, apakah dari situ membuat kita jadi lebih sadar atau cuma bikin kita terlihat seperti spiritual? Jangan sampai ya kita bicara soal spiritualitas tapi ternyata nggak benar-benar kita hidup di dalamnya. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Ketemu lagi dengan Sinta di sini. Nah, kali ini aku ingin sharing tentang hasil dari refleksi diri aku, ya, terkait beberapa hal, tentunya yang berkaitan dengan spiritualitas dan juga realita yang kita hadapi hari-hari ini. Kita sering banget ribut soal spiritualitas, baik itu spiritualitas barat atau spiritualitas timur, tentang energi yang tinggi, energi yang rendah, vibrasi yang tinggi, vibrasi yang rendah, manifestasi ini, itu, bla 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 bla. Nah, tapi pernah nggak sih kita coba untuk refleksi diri, ya, untuk kontemplasi, ya, muhasabah diri. Kita coba tanya ke diri kita sendiri, sebenarnya spiritualitas yang ramai diperbincangkan di media sosial, ya, di media sosial kita sekarang itu kan lagi ngetren, ya, lagi banyak sekali ya perbincangan, perdebatan, ya. Nah, tentang spiritualitas ini, apakah dari situ membuat kita jadi lebih sadar atau cuma bikin kita terlihat seperti spiritual? Jangan sampai ya kita bicara soal spiritualitas tapi ternyata nggak benar-benar kita hidup di dalamnya. Sekarang spiritualitas sudah menjadi tren. Semua orang ngomongin energi, frekuensi, vibrasi, manifestasi. Tapi apakah kita benar-benar memahami esensinya? Apakah spiritualitas hanya jadi label, jadi identitas, atau bahkan jadi alat untuk mengukur atau merasa lebih tinggi, superioritas, dan lebih lainnya? Nah, mengingatkan diri saya sendiri, ya, untuk hati-hati karena di sana ada jebakan ego. Nah, kadang kita sibuk mencari Tuhan, ya, mungkin ya teman-teman ada yang menyebutnya semesta, ya, itu seperti kayak di awang-awang gitu, ya, kayaknya jauh gitu, kayak yang di mana gitu, ya, bisa lewat meditasi, buku-buku, segala macam teori ini itu. Tapi kita justru lupa spiritualitas yang real gitu, ya, yang nyata, yang dekat dengan kita, yaitu tentang melayani Tuhan yang ada di hadapan kita, yang ada di kehidupan kita, yang ada di realitas sehari-hari kita. Ngomong-ngomong tentang spiritualitas, aku pernah bahas di video tersendiri, ya, itu komplit, ya, bedanya spiritualitas dengan religiusitas. Nah, buat teman-teman yang masih baru coba untuk belajar tentang spiritualitas, bisa menyimak video tentang perbedaan spiritualitas dan juga religiusitas supaya jelas gitu, ya, supaya bisa membedakan. Buat aku pribadi, ya, spiritualitas itu sebenarnya simple, ya, sederhananya itu spiritualitas itu hubungan tentang kita, ya, dengan ilahi, dengan pencipta kita, ya, dengan Tuhan, dengan ada yang menyebutnya atau menganggapnya, ya, semesta. Nah, sebenarnya bukan soal istilahnya, ya, ini juga bukan soal konsep yang rumit gitu, dan juga bukan soal terlihat misalnya berbeda gitu. Semua istilah seperti misalnya, ya, yang biasa aku tuh kadang juga pakai, ya, peta kesadaran, skala kesadaran gitu, ya, kemudian energi, frekuensi, vibrasi, ya energi lah, ya, karena seringnya itu kita bicara tentang spiritualitas gitu, ya, itu kan kaitannya dengan energi. Nah, itu hanya alat, ya, bukan tujuan. Dan manifestasi itu bukan sesuatu yang perlu dikejar. Menurut aku, ya, manifestasi itu ya bonus,
itu hanya efek samping dari spiritualitas itu sendiri. Nah, dari pengalaman aku sendiri, nah jadi gini, kalau batin kita itu terasa selaras, maka emosinya juga lebih stabil, pikiran kita juga jadi lebih jernih, dan tindakan kita akan lebih konsisten. Jadi ya hidup jadi lebih ya menyatu aja, mengalir gitu. Bukan kita mengontrol kehidupan, bukan mengontrol semesta, atau bukan karena kita punya kekuatan yang super power gitu ya atau kekuatan khusus gitu ya, atau apalah ya, tapi karena ya kita berhenti melawan, kita berhenti untuk mengendalikan, kita berhenti untuk mengontrol, kita berhenti untuk memaksakan hal-hal yang bukan jalan kita, bukan milik kita. Karena hidup bukan tentang kontrol, tapi tentang posisi. Nah, manusia itu kan seringnya merasa hidup itu harus dikontrol, harus berhasil, ya kan? Padahal hidup itu lebih tentang menempatkan diri kita ya, tentang posisi yang tepat, dengan tepat di fase di mana, di apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, soal kontrol ya, ini juga kan ada kaitannya dengan emosi ya. Emosi itu jangan disangkal, emosi itu bukan musuh, tapi sinyal. Nah, dalam neuroscience dan psikologi, emosi adalah sistem informasi yang penting buat kita. Misalnya ini teman-teman, emosi marah itu kita rasakan ya ketika batas-batas kita dilanggar. Terus misalnya sedih itu misalnya ketika kita merasakan kehilangan, dan misalnya yang lainnya cemas itu ketika kita merasakan apa ya, ketidakpastian, ketidakjelasan gitu ya. Karena tadi emosi itu kan sebenarnya bukan hal yang pasti, yang menetap gitu ya. Emosi itu kan energi yang bergerak gitu, yang berubah-ubah gitu ya. Nah, maka bicara tentang spiritualitas, tentang energi tinggi, ini bukan hal yang mistis ya teman-teman, tapi ini sebenarnya kondisi psikologis ya, dimana di sana ada ketika energinya gitu tinggi, secara psikologisnya emosinya itu jadi tadi stabil ya, pikirannya juga jernih, tindakannya juga konsisten, dan kita merespon kehidupan, merespon sesuatu itu tidak reaktif berlebihan. Seperti itu teman-teman. Dan satu hal ya yang menurut aku itu penting, bahwa spiritualitas itu bukan alasan untuk kita itu diem, nggak mau usaha, males-malesan, cuma afirmasi, belibet lagi, afirmasi. Gimana sih afirmasi, manifestasi ya, dan ya gitu deh ya. Nah, tapi ini kaitannya dengan juga ikhtiar ya, tentang usaha, tentang aksi, bukan sekedar kayak diniatkan gitu ya. Rezeki maknanya itu luas, bukan sekedar materi ataupun uang. Nah, dan rezeki ya kita tahu lah ya, rezeki itu memang dijamin, sudah ada gitu, sudah tersedia gitu, dan berlimpah, tapi tetap perlu diikhtiarkan. Nah, bedanya tujuan ikhtiar itu bukan sekedar tadi ya untuk hasil, untuk uang, untuk materi, tapi ikhtiar istilahnya apalah, kerja ya, kalau di Islam itu beramal soleh gitu, beramal itu juga bagian dari ibadah. Ikhtiar adalah ibadah, dan ibadah itu luas, gak cuman sekedar ritual-ritual harian kita ya. Nah, termasuk ketika kita menjalankan peran kita ya di kehidupan kita, itu juga termasuk ibadah, itu termasuk beramal. Ketika kita menjalankan misi jiwa kita sesuai dengan blueprint kita, itu juga termasuk ibadah loh teman-teman. Nah, kembali lagi ke tentang ikhtiar ya. Sebelum ke ikhtiar itu kan kita berawal dari niat dulu. Nah, sama di spiritualitas itu juga kan niat itu penting ya, itu juga pondasi. Bahkan dalam ketika kita ingin memanifestasikan sesuatu itu juga kan berawal dari niat. Nah, niat ini penting, dan spiritualitas itu ya menempatkan niat itu di yang paling pondasi juga gitu. Pondasinya adalah hidup kita itu untuk ilahi, untuk pencipta kita, untuk Tuhan. Nah, kalau di Islam akhirnya mengerucutnya itu ke tauhid ya. Dari niat ini akan menghadirkan nilai hidup kita ya, itu yang lebih jadi patokan, lebih penting daripada hasil. Lagi pula hasil itu bukan wilayah kita kan teman-teman ya, seperti yang udah teman-teman ketahui, hasil itu wilayahnya Tuhan, wilayahnya Allah, ilahi gitu ya. Kita adalah tugas kita adalah ikhtiar, beramal. Meskipun kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, sebaik mungkin, tetap aja kadang hasilnya bahkan sering ya yang justru di luar kendali kita. Nah, disinilah perlu sikap menerima. Disinilah
peran dari ilahi, peran dari Tuhan ya, dimana ya Dia yang menyempurnakan dari amal dan ikhtiar kita. Nah, di sini aku mulai paham ya bahwa hidup itu bukan soal mengejar, bukan soal mendapatkan, bukan soal mengontrol ya, tapi soal menyelaraskan. Mungkin dari beberapa teman ya, ada yang fase hidupnya yang sekarang itu bukan bekerja yang diketahui banyak orang, yang dibayangkan banyak orang, yang diakui dunia ya. Nah, sebagaimana pada umumnya dunia itu kan menilai kita itu dari apa yang dihasilkan secara materi semata. Secara materinya bagaimana? Secara benda, misalnya uang dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi spiritualitas itu lebih dari itu ya, lebih ke bukan materi saja tapi makna ya, bahwa ada di antara kita yang energi dan waktunya itu bekerja untuk sesuatu yang tidak terlihat hasilnya secara materi, tapi jelas nilainya, jelas maknanya. Dan ini sebenarnya ya, ini kalau di Islam itu justru amal yang tidak terlihat itu kan yang lebih bernilai tinggi gitu ya, daripada misalnya yang terlihat diketahui banyak orang gitu ya, divalidasi, diakui gitu, seperti itu teman-teman. Nah, jadi mungkin ada dari beberapa teman yang sedang di situasi, kondisi dan fase yang dimana teman-teman ditempatkan di ruang yang berbeda, di medan yang berbeda, dimana yang dilihat dari kebanyakan orang atau orang-orang melihat itu sebagai pengorbanan, bahkan sebagai kehilangan masa muda misalnya, kehilangan peluang misalnya, atau kehilangan kesempatan yang bagus gitu ya. Tapi jangan salah ya teman-teman ya, bahwa ini misalnya aku sendiri gitu ya, aku sendiri bahwa fase, dan juga kalau fase itu ketentuan ilahi ya, tapi tentang pilihan sadar gitu loh. Tentang pilihan sadar ini bukan pengorbanan, tapi memang itu benar-benar dari kesadaran ya, dari kesadaran aku sendiri untuk berada di peran ini gitu loh. Nah, contohnya apa ya? Kalau aku sendiri misalnya saat ini aku sedang berperan sebagai caregiver ya buat ibu saya yang sakit ya, kronis gitu ya. Nah, mungkin juga teman-teman yang lain ada ya, dan dimana itu tidak terlihat di luar gitu, tapi itu juga termasuk kerja loh teman-teman, itu juga termasuk amal loh teman-teman, itu termasuk ikhtiar loh teman-teman, dimana hasilnya itu ya memang bukan uang, hasilnya itu memang bukan pengakuan, bukan sesuatu yang mungkin dibangga-banggakan, diakui banyak orang seperti dunia mengakui gitu, memang bukan gitu, tapi itu ibaratnya gajinya itu ya gajinya dari Allah gitu ya, karena saya muslim, dari Allah, dari ilahi, dari Tuhan, yaitu berupa ketenangan dan kepuasan batin sih, itu yang penting. Dan itu nggak bisa disetarakan dengan atau dinilai dengan uang gitu, karena itu adanya di sini gitu. Ini aku cerita tentang ini tuh supaya barangkali gitu ya, ada di antara teman-teman yang juga sedang di posisi dan fase yang sama seperti yang sedang aku jalani ya, dan itu memang perlu karena itu amanah, karena itu misi gitu kan, misi jiwa dari aku sendiri gitu ya. Dan ya tadi mungkin teman-teman juga ada di antara yang sedang ditempatkan di berbagai posisi dan peran gitu ya teman-teman. Tetap semangat, karena balik lagi ketika kita tahu niatnya, ketika kita tahu nilainya, dan kita memaknainya dengan makna yang tepat, itu akan menjadi bukan suatu yang tertinggal atau kita tuh ditinggal gitu ya, tapi justru disitulah kita itu sedang dibentuk ya oleh Allah, oleh semesta kalau orang lain mungkin menyebutnya. Nah, untuk menjadi jiwa kita itu untuk bertumbuh, karena di situ pasti ada bahkan banyak ya pelajaran-pelajaran hidup yang kita kumpulkan untuk membuat hidup kita itu jadi lebih bermakna. Dan makna ini lebih dari nyaman, bahkan gak nyaman, kadang-kadang gak nyaman. Tapi gak nyaman itu bukan berarti gak bahagia gitu ya, tetap ada unsur kebahagiaan, bahkan tadi ya ketenangan, kepuasan gitu. Kalau di Islam itu dibilang ridho gitu ya, itu bukan hanya di sini, tapi juga di kehidupan yang akan datang ya. Bagi yang meyakini gitu ya sama muslim gitu, kita menjadi lebih gimana ya, ketika udah ridho itu jadi ya udah lebih ringan, lebih nerima, lebih enak aja gitu, meskipun jalannya nggak mudah tentu. Itu apa ya,
kita di secara energi waktu itu banyak yang diberikan ke sana. Jadi jika hidup teman-teman tidak sedang di fase yang kebanyakan orang ya, yang mungkin terlihat mentereng di dunia, diakui dunia, itu bukan berarti teman-teman itu tertinggal atau ditinggal ya. Atau ada juga yang merasa hidupnya berhenti gitu ya. Nah, tapi kita hanya sedang berpindah medan ya, dari yang dulunya ramai, banyak misalnya tepuk tangan, disaksikan, diakui ya, divalidasi, dihargai dengan rupiah, dengan dolar gitu ya. Nah, sekarang medannya itu lebih ke yang sunyi, yang hening, yang sepi. Tapi di sana tidak kalah, bahkan mungkin lebih bernilai, lebih bermakna. Tentunya di hadapan ilahi ya, bukan kita sendiri yang menilainya, tapi ya ilahi ya Tuhan. Nah, hal lain yang ingin saya bahas juga tentang inner work, shadow work, healing. Ya, ada yang self healing juga gitu ya. Kalau di Islam itu disebutnya tazkiyatun nafs atau ya muhasabah diri. Banyak yang melihat ini sekedar untuk tujuan kesehatan mental. Nah, tapi menurutku, aku coba menyelam lebih dalam lagi gitu ya. Padahal self healing, shadow work, tazkiyatun nafs itu juga termasuk ibadah batin loh teman-teman. Nah, balik lagi ya, ini menurut hasil dari refleksi diri aku sendiri. Healing itu ibadah yang sunyi, sepi, gak kelihatan, gak ada yang ngasih apresiasi, validasi, gak ada yang tahu kamu lagi ngapain, kamu sedang berjuang apa. Dan jujur ya, ini gak mudah loh ya teman-teman, karena yang kita hadapi itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Maksudnya apa sih diri kita sendiri? Ya kita melawan hawa nafsu kita melawan ego kita. Nah, ini catatan ya buat teman-teman yang sedang di fase healing ya. Yang kita butuhkan pada saat kita healing itu bukan kita jadi lebih baik, tapi kita lebih jujur. Itu yang lebih penting ya, karena disitulah mulainya, titik awalnya ya untuk healing ya, ketika kita berani jujur, ketika kita mulai jujur pada diri kita sendiri gitu. Nah, kenapa shadow work, inner work, tazkiyatun nafs ya, muhasabah diri ini sulit dan banyak yang menghindari gitu ya? Karena memang pada saat kita healing itu kan kita nggak nyaman gitu ya, kita harus jujur, kita harus melihat lagi, kita harus menengok lagi ya tentang luka kita, tentang pola kita, tentang masa lalu kita ya, yang tentunya nggak enak gitu ya. Tentang sisi gelap diri kita ya, yang seringkali kita tutupin, kita tekan, kita umpetin, bahkan kita tolak gitu ya, kita hindari gitu. Nah, dan ya tadi untuk healing itu butuh keberanian, butuh kejujuran ya, keberanian untuk mengakui bahwa kita punya loh sisi diri kita yang rapuh, kita punya loh sisi diri kita yang lain, yang gelap, kita punya loh sisi diri kita yang nggak oke gitu ya, yang dianggapnya itu semut. Sorry iklan. Dianggapnya jelek misalnya ya. Nah, ini bukan soal apa ya, kayak cepet-cepet supaya sembuh gitu ya, tapi ini butuh proses sih teman-teman. Jadi kita perlu sabar sama prosesnya, kita juga perlu sabar dengan diri kita sendiri juga. Nah, ternyata puncak dari segala ya perjalanan spiritual bukan tentang kita bisa melihat masa depan, atau kita punya kekuatan super power, atau kita bisa menarik rezeki yang kilat, yang cepat ya, tapi tentang kita bisa merasa cukup, merasa tenang, merasa damai, merasa berlimpah saat dunia bilang kita enggak cukup. Nah, disinilah ya aku sendiri ya merasa jadi lebih dekat, jadi lebih jujur, jadi lebih sadar, dan tetap bekerja dengan yang tidak semua orang lihat, akui ya. Nah, tapi bermakna. Nah, jadi kesimpulannya, spiritualitas itu sederhananya adalah hubungan kita dengan ilahi, dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta kita. Dan untuk segala apa ya, kayak mungkin materi ya, energi bentuknya padat, dan pencapaian dan segalanya berbagai macam itu gitu ya, itu bonus, itu efek samping dari spiritualitas, bukan tujuan. Kalau itu dijadikan tujuan, ya spiritualitasnya perlu direfleksikan lagi gitu ya. Benarkah itu dari dan untuk diri sejati,
atau ya diri palsu kita, ego kita, hawa nafsu kita gitu. Nah, selain itu hidup bukan tentang mengontrol hasil, tapi bagaimana kita hadir dalam prosesnya. Healing bukan tentang tren, tapi tanggung jawab diri kita, batin kita, dan tidak semua kerja itu menghasilkan uang, tapi tetap punya nilai yang dalam. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan hasil dari refleksi kali ini. Semoga ya bisa membantu teman-teman yang sedang dalam perjalanan spiritualitas masing-masing ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Salam sehat, bahagia, berkelimpahan untuk kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.